Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear mahasiswa, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran online ya, walaupun dari rumah. Saya harapkan teman-teman semua dapat memanfaatkan media yang ada melalui pembelajaran online ini dengan sebaik-baiknya. Oke, pada minggu lalu atau pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu min satu sampel ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan membahasnya lebih lanjut, yaitu diteruskan dengan 2 sampel ya. Apa sih 2 sampel itu dan seperti apa perbedaannya dengan yang 1 sampel? Nah, sebelumnya uji min 2 sampel ini masih dibagi menjadi 2, yaitu sampel dependent, 2 sampel dependent dan 2 sampel independent. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini terlebih dahulu adalah 2 sampel dependent atau kita mengenalnya kalau di SPSS itu adalah pair ya. Ya, jadi pair sampel t-test. Nah, langsung saja kita bahas apa sih 2 sampel dependent. Namanya saja 2 sampel, berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin itu kan one sampel, berarti ada 1 kelompok. Kalau 2 sampel berarti ada 2 kelompok gitu. Kemudian di sini yang akan kita bahas adalah apa pengertian dari per sampel t-test itu sendiri, kemudian tujuan uji ini untuk apa, dan langkah-langkahnya seperti apa, serta nanti ada contoh kasusnya. Diharapkan teman-teman mahasiswa menyimak, mencatat ya. Kemudian pengujian hipotesis ini 2 sampel. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Jenis uji komparasi yang pertama misalnya komparasi 2 sampel ya, 2 min. Nah, berkorelasi itu disebutnya dependent atau pair. Jadi berhubungan antara variabel 1 dengan kelompok variabel lainnya itu berhubungan. Tapi kalau tidak berkorelasi itu namanya independent. Nah, ada lagi komparasi lebih dari 2 sampel. Kalau lebih dari 2 sampel itu sama, masih ada berkorelasi atau dependent dan tidak berkorelasi. Kemudian contohnya, ini contoh ya, contoh kasusnya adalah perbedaan min tekanan darah penduduk desa dan kota. Nah, ini termasuk 2 min independen atau tidak berkorelasi. Kenapa kita sebut ini sebagai contoh 2 min independen atau tidak berkorelasi? Karena min atau tekanan darah antara penduduk desa dan kota itu tidak berhubungan. Kenapa kita bisa bilang tidak berhubungan? Karena ya beda situasi seperti itu ya. Kenapa? Karena penduduk desa bisa saja tekanan darahnya mayoritas normal karena makanannya masih banyak yang alami. Tapi kalau penduduk kota mungkin tekanan darahnya banyak yang tinggi. Kenapa nih? Karena mungkin sudah banyak masyarakat yang mengkonsumsi makanan cepat saji, mungkin seperti itu ya asumsinya ya. Kemudian yang kedua, perbedaan min skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini termasuk 2 min dependent atau berkorelasi. Kenapa berkorelasi? Karena di sini kan ada variabelnya skor pengetahuan saat apa nih? Ada dua keadaannya pengetahuan sebelum diberikan treatment ya. Yang kedua, pengetahuan setelah diberikan treatment. Nah, ini bisa dikatakan sebagai eksperimen ya. Misalnya ada pretest dan posttest, ini contohnya. Ketika ibu mau ada dosen kalian ingin melakukan pembelajaran misalnya keperawatan
gerontik ya, keperawatan atau metodologi penelitian itu sebelumnya dilakukan pretest. Nah, pretest itu tujuannya untuk mengukur kemampuan awal mahasiswanya. Kemudian setelah dilakukan pretest, kemudian dilakukan treatment, pembelajaran mau secara small group discussion atau FGD atau ceramah ya. Itu diberikan treatment oleh dosen. Kemudian setelah dilakukan treatment atau pembelajaran, kalian diberikan post test untuk mengetahui sejauh mana treatment yang diberikan oleh dosen tadi, pembelajaran yang diberikan oleh dosen tadi mempengaruhi pengetahuan kalian tentang mata kuliah tertentu. Jadi ada hubungannya antara sebelum dan sesudah. Kemudian yang ketiga, perbedaan nilai ujian antara kelas A, B, dan C. Nah, ini termasuk independen juga. Karena apa? Karena karakteristik kelas A, B, dan C itu pastinya akan berbeda. Misalnya kelas A lebih bersifat individualis, jadi lebih masing-masing. Kalau yang kelas B kerjasamanya baik, atau kelas C misalnya antara individualis sama berkolaborasi dengan teman kelompoknya itu seimbang gitu. Yang terakhir adalah perbedaan kinerja pegawai pada 3 shift kerja. Ini termasuk independen juga, tidak ada hubungannya. Karena apa? Antara yang shift 1, shift 2, dan shift 3 mungkin produktivitas atau semangatnya itu berbeda. Kenapa? Karena keadaan jamnya. Mungkin yang shift 1 itu lebih semangat. Kenapa? Karena masih fresh. Kemudian yang shift 3 kenapa? Kok targetnya tidak sebaik yang shift 1. Nah, mungkin karena faktor jam kerjanya yang seharusnya mereka tidur, ya kan, istirahat, tapi malah bekerja, seperti itu ya. Kemudian ini jenis-jenis uji hipotesis. Di pertemuan sebelumnya sebenarnya saya sudah menugaskan teman-teman semua untuk mencari jenis-jenis penelitian, kemudian rumus parametrik dan non parametriknya gitu kan ya kemarin ya. Nah, ini yang dimaksud tuh seperti ini, gitu, deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian uji min 2 sampel ini terdiri dari 2 ya, terdiri dari 2 jenis lagi, masih ada turunannya ternyata. Yang pertama adalah uji 2 pihak atau kita sebutnya tutel ya. Kenapa uji 2 pihak? Nah, uji 2 pihak itu seperti ini. Ketika kita ingin melakukan penelitian pengaruh A terhadap B, yang namanya uji 2 pihak, kita belum tahu bahwa pengaruh itu belum ada arahnya. Apakah pengaruh positif atau pengaruh negatif? Kita belum tahu. Kita hanya sebatas ingin mencari ada nggak sih pengaruh variabel A terhadap variabel B gitu ya. Misalnya kita ingin tahu pengaruh tingkat pendidikan terhadap frekuensi merokok responden. Kita hanya sebatas ingin tahu ada nggak sih pengaruhnya nih. Kalau orang pendidikannya tinggi, pengetahuan tentang merokoknya itu baik atau tidak gitu, atau sebaliknya, atau tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu ya. Nah, kemudian uji 2 pihak pada uji beda min 2 sampel ini pastinya sama ya, ada namanya H0 dan hipotesis alternatif. Kemarin sudah saya sempat jelaskan dan berikan contoh. H0 itu ciri-cirinya tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada korelasi dan sebagainya. Kalau yang HA kata kuncinya ada perbedaan, ada pengaruh, ada korelasi, seperti itu. Nah, simbol statistiknya adalah mu 1 sama dengan mu 2 gitu. Mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ini didapatkan dari mana? Tentunya dari proses analisis statistik. Kemudian uji min 2 sampel ini ada yang satu pihak ini dibagi lagi jadi pihak kanan dan pihak kiri ya.
kalau sudah satu pihak ini memiliki kecenderungan, kita sudah tahu ada pengaruh positif atau negatif gitu ya. Untuk yang pihak kanan, mu1-nya lebih kecil daripada mu2. Ini kenapa? H0-nya, contohnya prestasi mahasiswa FKM SA unggul lebih kecil atau sama dengan mahasiswa FKM Universitas X. Yang HA-nya, mu1-nya lebih besar daripada mu2. Prestasi mahasiswa FKM SA unggul lebih baik daripada mahasiswa FKM Universitas X. Ya. Kalau yang pihak kiri, kinerja pegawai PTA lebih besar atau sama dengan. Jadi pihak kanan itu H0-nya lebih kecil, kalau yang pihak kiri H0-nya lebih besar. Nah, kemudian yang pihak kanan, hipotesis alternatifnya lebih baik atau lebih unggul, tapi kalau yang pihak kiri ini lebih kecil. Next. Langkah-langkah pengujian uji 2 sampel atau uji rata-rata 2 sampel dependen. Ini yang pertama secara manual, pastinya kita harus menghitung selisih deviasi di antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kenapa? Karena dependen tadi itu adalah penelitian yang sifatnya berkorelasi atau berhubungan. Contohnya biasanya yang ada pre dan post testnya gitu ya. Kemudian menghitung standar deviasi dari selisih nilai, menghitung nilai uji T-nya, lihat nilai P pada tabel yang kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa kalau misalnya perhitungannya manual, kita membutuhkan T hitung dan T tabel. T tabel masih ingat ya, kemarin bisa kita lihat di mana? Di buku Medlit atau biostatistik atau statistik di bagian belakang. Kemudian dibandingkan nilai probability-nya dengan nilai A-nya. Ini kalau pakai SPSS, dan yang terakhir membuat keputusan pengujian hipotesis. Nah, ini secara manual ya. Walaupun kita sudah dimudahkan dengan berbagai aplikasi pengolahan data, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengetahui rumus-rumus manual dari setiap uji statistik ya. Ini adalah rumus uji T sama dengan D dibagi SD ya. SD ini apa? Standar deviasi. Sebentar. Ini ada yang kurang ke atas. Oke. Nah, kemudian standar deviasi kemudian dibagi akar N. Ya. Kemudian di sini ada DF, degree of freedom, derajat kebebasan sama dengan N-1. Ya, sampelnya. Kemudian contohnya, ini ada contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian vitamin B12 dengan kadar hemoglobin diambil, dan kemudian diambillah 10 orang sampel untuk diberikan suntikan vitamin B12 tersebut. Nah, prosedur penelitiannya, karena ini termasuk treatment ya, intervensi, diberikan diukur dulu sebelum diberikan vitamin, diukur dulu nih HB-nya. Nah, kemudian diberikan vitaminnya, disuntikan, dan kemudian di ini lagi diukur lagi. Nah, kemudian apakah ada perbedaan kadar hemoglobin antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12 tadi? Jadi kita gunakan signifikansi level yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa di analisis statistik itu ada yang namanya signifikansi level. Masih ingat berapa? 1%, 5%, dan 10%. Nah, pada kasus ini kita gunakan yang 1%. Kenapa? Ada yang tahu? Karena ini treatmentnya kan farmakologi ya, menguji obat, vitamin B12 diberikan kepada pasien, jadi kesalahannya harus sekecil mungkin gitu. Kemudian, nah ini adalah contoh datanya. Kita sudah melakukan pengambilan data ya. Uji
uji domain dependen ini datanya ada nomor, kemudian hemoglobin sebelum pengobatan, maksudnya hemoglobin sebelum disuntikan vitamin B12, kemudian setelah disuntikan diukur lagi HB-nya, HB sesudah pengobatan. Nah, ini contohnya HB sebelum 12,2, 11,3 dan seterusnya. Hemoglobin sesudahnya ada yang 13, ada yang 16 gitu ya. Walaupun sekilas kita melihatnya ini ada kenaikan, tapi kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja. Harus ada yang namanya analisis statistiknya, ya. Harus ada analisis statistik. Nah, langkah pertama yang kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk menguji hipotesis kita harus tahu dulu, kita harus rumuskan dulu hipotesisnya. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan kadar HB antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan kadar HB antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Ujinya seperti ini dilanjutkan. Tadi kan ada rumus ya. Kemudian ketika sudah dihitung rumus manual seperti ini, standar deviasinya, selisih standar deviasinya berapa, ini kita hitung pakai rumus manual yang pas kita buat tabel distribusi frekuensi itu kan ada standar deviasi gitu ya. Nah, itu dari situ. Tapi karena kita pakai SPSS, nanti bisa kita langsung checklist apa yang kita rumus apa atau besaran apa yang kita kehendaki untuk dimunculkan. Nah, ini uji T, ini T hitung sama dengan D dibagi standar deviasi sama dibagi banyaknya sampel. DF itu derajat kebebasan yang rumusnya N-1. N itu 10 ya, sampelnya dikurang 1. 1 ini mutlak adalah rumus. Nah, 1,86 itu apa? Nah, ini rata-rata. Ya, rata-rata D-nya 1,86 dibagi 0,6 karena standar deviasinya ini 0,6 dibagi akar 10. Nah, setelah dilakukan operasi hitung, hasilnya adalah 9,80 dengan degree of freedom 9. Nah, cara mencarinya, cari nilai pada tabel T ini, dilihat tabelnya, kemudian dibandingkan dengan nilai yang 9,8 ini. Ternyata tabelnya 3,250. 3,250 itu lebih kecil dari 9,8. Oleh karena itu H0-nya ditolak. Nanti kalau pakai SPSS caranya beda lagi, bukan pakai T hitung tapi pakai alpha. Alpha dibandingkan dengan nilai probability value-nya gitu. Nah, karena tadi di sini H0 ditolak, kalau H0 ditolak berarti yang diterima adalah H1. Tadi H1 bunyinya adalah, atau HA bunyinya adalah ada perbedaan. Kan yang diterima H1 atau HA, berarti keputusannya adalah ada perbedaan kadar hemoglobin antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Dimohonkan sekali untuk teman-teman semua untuk dapat memahami konsep satu sampel, 2 sampel, lebih dari 2 sampel nantinya. Dan ini yang terakhir ada tugas, tapi nanti kita kerjakannya saat kita mulai praktek SPSS. Jangan lupa disiapkan dari sekarang instalasi program SPSS-nya di laptop masing-masing. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu di
pembahasan selanjutnya uji min 2 sampel independen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.